Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Ghaziyah. Sa'ad bin Ghaziyah adalah salah seorang ahlu Badar, termasuk dari sedikit sahabat yang menemui syahidnya di medan perang Badar itu. Pada hari berlangsungnya pertempuran ketika sedang persiapan pasukan, Nabi SAW mengatur barisan dan meluruskannya, seperti ketika meluruskan saf-saf solat. Saat tiba di tempat Sa'ad, beliau melihat kalau posisinya agak bergeser, tidak lurus dengan anggota pasukan lainnya. Beliau memukul perut Sa'ad dengan anak panah sambil bersabda, "Luruskan barisanmu, wahai Sa'ad." Tapi tanpa diduga oleh siapapun, tiba-tiba Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, maka berilah kesempatan kepadaku untuk membalasmu ataupun mengkisasmu." Sahabat semua terkejut dan sebahagian besar sangat marah dengan ucapan Sa'ad ini. Apalagi Umar bin Khattab. Nabi SAW sebenarnya terkejut dengan sikapnya Sa'ad itu, tapi beliau menenangkan mereka sambil menyerahkan anak panah yang dipakai memukul. Beliau bersabda, "Begitu balaslah wahai Sa'ad." Sambil menerima anak panah dari tangan Nabi, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memukulku di perut yang tidak tertutup dengan kain. Karena itu hendaklah engkau singkapkan baju engkau." Para sahabat pada ketika itu makin marah dengan sikap dan kemauan Sa'ad yang tidak sepatutnya ini. Tapi Nabi SAW tetap menenangkan mereka dan memenuhi permintaan Sa'ad. Setelah beliau melengkapkan baju beliau, Sa'ad segera melemparkan anak panah tersebut dan memeluk perut Nabi SAW dengan erat sambil menangis bahagia, sekaligus meminta maaf kepada beliau. Sekali lagi Nabi SAW dibuat terkejut dengan tindakan Sa'ad yang tidak tersangka-sangka ini. Beliau berkata, "Apa-apaan engkau wahai Sa'ad?" Sa'ad berkata, "Inilah yang aku inginkan ya Rasulullah. Lama aku berharap kulitku yang hina ini bisa bersentuhan dengan kulit engkau yang mulia, dan aku bersyukur bisa melakukannya. Semoga ini menjadi saat-saat terakhir dalam hidupku bersama engkau." Nabi SAW tersenyum mendengar jawaban Sa'ad ini, karena apa yang dilakukannya adalah ekspresi kecintaannya kepada Nabi SAW. Segera saja beliau mendoakan kebaikan dan ampunan bagi Sa'ad. Ketika pertempuran mulai berkobar, Sa'ad segera menghambur ke barisan kaum musyrikin yang jumlahnya sangat lebih besar, yakni lebih dari 3 kali lipat banyaknya kaum muslimin. Dengan semangat jihad yang begitu menggelora dan keinginan untuk mencapai syahid di jalan Allah, ia menyerang musuh tanpa sedikit pun rasa takut. Luka tikaman dan sayatan senjata tidak langsung menghentikan langkahnya untuk menghadang serangan kaum Quraisy. Sa'ad baru berhenti berjuang ketika kakinya tidak lagi mampu menyangga tubuhnya. Tangannya tak lagi mampu menggerakkan pedang-pedang akibat terlalu banyak luka-luka dan darah yang mengucur dari tubuhnya. Namun demikian, mulutnya tampak tersenyum ketika tubuhnya roboh ke tanah. Roh langsung disambut oleh para malaikat, langsung mengantarnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah dari sahabat Rasulullah yang mengantarkan seluruh hidupnya ke jalan Allah, dan pada ketika perang Badar itulah ia syahid dan menemui Allah. Dan kali ini cukup sekian dari kisah sahabat Rasulullah, orang yang syahid di Ahlu Badar, dan pada terakhirnya dia sempat memeluk tubuh Rasulullah. Dengan ini saya minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.